Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berzikir sambil berdiri, duduk atau berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari api neraka. Surah Yasin ayat ke-40. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah menyadarkan kita, mengingatkan kita dengan terang benderang pada hari ini, di waktu ini terjadinya gerhana bulan. Ini adalah fenomena untuk peringatan bagi kita semua. Ketika fenomena gerhana bulan muncul, mungkin menyisakan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita. Apakah hal tersebut terjadi hanya antara alam semesta, atau hanyalah takdir semata tanpa proses kun fayakun, jadi maka terjadilah. Kenyataannya gerhana bulan beberapa kali terjadi, tidak ada satu orang pun yang bisa membatasinya, tidak ada makhluk apapun yang bisa membatasinya. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada saat garis lurus yang sama,
sehingga sinar matahari tidak mencapai bulan karena tertutup oleh bumi. Dengan demikian, siang, malam, matahari, bulan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan menurut aturan-aturan yang kita kenal disebut dengan istilah sunatullah. Untuk itu Allah memerintahkan umatnya untuk tidak diam saja ketika terjadi gerhana bulan, maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, mendirikan salat dan bersedekah. Maka oleh karena itu, mari hadirin jamaah salat gerhana, kita perbanyak sedekah, perbanyak salat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon apapun dari hajat hadirin semua. Melalui peristiwa-peristiwa semacam ini, Allah memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya kepada kita agar kita masing-masing menjadi ingat dan sadar bahwa kita adalah manusia, bahwa kita adalah makhluk, bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hina dina. Kita sucikan, bersihkan iman kita dari segala kotoran-kotoran kesyirikan. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang diciptakan, setidaknya kita mencerdasi proses fenomena ini agar kita dapat menyadari keterbatasan kita sebagai hamba yang lemah dan hamba yang akan punah di muka bumi ini. Artinya kita akan mati. Oleh karena itu, mari perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun yang menafikan bahwa semua yang ada di tata surya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menafikan itu dianggap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur dibagi menjadi dua, yaitu kufur secara teologis, sikap tidak mengakui keesaan Allah, dan kufur nikmat, yaitu tidak menggunakan anugerah nikmat Allah dengan semestinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dengan menunjuk kepada penciptaannya, malam dan siang, malam dengan gelapnya, siang dengan terangnya datang silih berganti. Penciptaan matahari dan bulan beredar dalam orbitnya secara teratur, dan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia diingatkan bahwa kedua benda itu adalah ciptaan Allah, tidak pantas untuk disembah, tidak pantas untuk dipuja-puja. Hadirin jamaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la yanqasafani li mauti ahadin wa la li hatihi, fa idza ra'aytum dzalika fad'ullah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah. Keduanya tidak memunculkan gerhana lantaran peristiwa kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana itu, lekaslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah dan dirikanlah salat dan bersedekahlah. Alhamdulillah, tadi kita telah melaksanakan, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diakhiri dengan salat, dan sekarang silahkan untuk bersedekah sebanyak-banyaknya.
Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesempatan langka ini untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Sudahkah doa, takbir, dan sedekah kita berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita berdoa sebagai wujud kehambaan, ketawaduan kepada Allah, atau hanya keserakahan sebagai manusia yang serba ingin? Atau berdoa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar memenuhi hawa nafsu sendiri? Lalu dengan takbir kita, apakah takbir kita sudah benar-benar takbir mengagungkan Allah, bukan hanya di mulut saja, tapi takbir yang mengagungkan Allah benar-benar dibuktikan dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah secara bersamaan takbir kita yaitu membesarkan ego kita, membesarkan ego kelompok kita? Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogianya hal itu menjadi bahan perbaikan kualitas diri kita, semakin dekat kepada Allah dari hari ke hari, kian bersahabat dengan alam dan sesama manusia dari waktu ke waktu. Hal itu bisa dilakukan hanya dengan menjadikan Allah lah satu-satunya, Allah lah yang dijadikan tujuan dan dijadikan zat yang diagungkan melebihi apa saja, tak terkecuali jabatan, gelar, harta, atau lainnya. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apa yang lebih besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gunung, matahari, bumi. Lalu Al-Ghazali berkata, semua jawaban itu benar, tapi ada yang lebih besar di balik itu, yaitu hawa nafsu. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan hawa nafsu kita, karena dengan hawa nafsu bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Semoga kita semua bisa belajar dan mengambil dari peristiwa gerhana bulan ini. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kosmologis manusia berwujud adalah salah satu kosmos dari bagian kosmos-kosmos yang ada di tata surya ini, sehingga manusia mengakui bahwa dirinya adalah lemah, bahwa dirinya adalah hamba, bahwa dirinya tidak mampu apapun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala keinginan, cita-cita dan hajat. Hadirin semua, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimna wa maulana Muhammad wa sallim alaihi sahabat angkul Rasulillah ajmain, amin ya Allah rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka bimajidah,
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعلني من الصالحين. اللهم اجعلني من الصالحين. اللهم اجعلني من الصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.